Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kalor laten. Kalor laten bisa didefinisikan sebagai kalori yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat benda, tapi di sini tidak melibatkan perubahan suhu. Artinya perubahan suhunya tidak ada atau suhu konstan. Jadi selama perubahan wujud, suhunya itu konstan ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Oke, misalnya di sini kita punya es. Es ini kalau kita panaskan, kemudian dia akan mencair. Nah, ketika es mencair, maka di situ terjadi perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Berapa sih kalor yang diperlukan selama perubahan wujud itu? Nah, kalor yang diperlukan itu bisa dihitung dengan rumus Q atau Q sama dengan M kali L, di mana Q-nya kita tahu adalah kalor. Kalor yang diperlukan ya, berarti selama perubahan wujud itu. Kemudian M, biasa M itu untuk massa benda. Nah, di sini L-nya adalah kalor laten, atau untuk contoh yang kita bahas ini, berarti dia kalor latennya adalah kalor lebur. Nah, satuan dari kalor lebur itu joule per kilogram. Kalau joule per kilogram berarti pasangan massa bendanya kilogram, kemudian satuan kalornya adalah joule. Kalau misalnya kalor leburnya satuannya kal per G atau kalori per gram, maka massa bendanya dalam gram dan kalornya dalam kalori. Gitu. Nah, selain ini, kalor laten ada satu lagi nih. Ketika misalnya ada air yang kita didihkan, nah selama airnya ini mendidih atau ketika airnya sudah mendidih, maka terjadi perubahan wujud dari benda yang tadinya cair menjadi uap. Nah, selama perubahan wujud benda dari cair menjadi uap, di sini kan ada kalor, ya, ada kalor. Berapa sih kalor yang diperlukan selama terjadinya perubahan wujud tersebut? Nah, kalau misalnya dari benda yang cair menjadi uap, maka di sini kalor latennya adalah kalor uap. Cara menghitungnya dengan rumus Q atau Q sama dengan M kali U, di mana tadi Q sama M-nya udah jelas ya. Nah, sisanya U. U-nya adalah kalor laten untuk uap atau kalor uap gitu ya. Satuannya sama dengan yang si L tadi, joule per kg ya. Di sini joule per kg atau kalori per gram gitu. Ingat, kalor lebur es, untuk es itu dia biasanya 336.000 joule per kilogram atau itu setara dengan 80 kalori per gram. Jadi kalau misalnya di soal nggak ada berapa kalor lebur esnya, kalian bisa pakai ini di antara dua ini ya. Kemudian biasanya satu lagi untuk kalor uap air biasanya di angka 2.260.000 joule per kg atau 540 kalori per gram. Nah, ini bisa kalian pakai kalau di soal nggak ada. Ya, kalian bisa pakai angka ini karena ini biasanya adalah pengetahuan umum. Gitu. Contoh, dalam suatu wadah terdapat es sebanyak 600 gram. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mengubah es bersuhu 0 derajat Celcius menjadi air seluruhnya? Nah, di sini dianggap kalor lebur esnya adalah 80 kalori per gram. Di sini kita langsung aja jawab dengan rumus kalor laten, yaitu untuk melebur ya, karena di sini esnya 600 gram, kemudian mau jadi air seluruhnya berapa. Artinya di sini masanya sudah diketahui 600 gram, kemudian kalor laten atau L-nya 80 kalori per gram. Ini dengan massa udah cocok ya, sama-sama gram. Berarti kita masuk ke Q sama dengan M kali L. M-nya tulis 600, L-nya ganti 60. 600 kali 6, maaf, 600 kali 80 hasilnya 48.000 kalori. Gitu. Contoh satu lagi, misalnya seorang siswa sedang memanaskan air hingga mendidih. Ketika air sudah mendidih, berapakah kalori yang diperlukan untuk mengubah 900 gram air bersuhu 100 derajat Celcius menjadi uap seluruhnya? Anggap kalor uap air 2.260.000 joule per kilogram. Nah, di sini sudah jelas kalor laten yang terjadi adalah kalor uap.
Ada masanya di sini 900 gram, kemudian suhunya ini 100 derajat Celcius. Di sini suhunya konstan ya, karena lagi terjadi perubahan wujud yang tadinya air menjadi uap seluruhnya. Gitu. Jadi ini sebenarnya 100 derajat Celcius nggak usah dipikirin. Kemudian kalor uap airnya berarti di sini ada U ya, ada U-nya. U-nya 2.260.000. Karena U-nya di sini satuannya joule per kilogram, maka 900 gramnya ini mesti kita ubah menjadi kilogram. Nah, masih ingat caranya? Ya, dibagi 1000. 900 dibagi 1000 jadi 0,9 kilo untuk massa yang kita pakai ya. Kita masuk ke rumusnya Q sama dengan M kali U. Q sama dengan M-nya isi 0,9 dikali U-nya yang ini. Nah, hasil perkaliannya adalah 2.034.000 Joule. Oke, semoga dengan dua contoh soal ini bisa menambah pemahaman kalian mengenai kalor laten. Pokoknya yang mesti diingat adalah kalor laten itu ada dua, kalor untuk melebur dan kalor untuk berubah menjadi uap. Untuk kalor laten tidak akan terjadi perubahan suhu. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan wujud, suhunya akan konstan. Jadi makanya dari tadi nggak ada ngomongin T atau delta T di sini. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.